Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini bisa kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah. Sekarang ayat 272 nih. Hampir selesai. 2 lembar lagi insyaallah. Walaupun mungkin kemarin ayat 271 belum tersampaikan secara sempurna, tapi kita lanjutkan dulu penerjemahan ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika, bukanlah atasmu wahai Muhammad, hudahum, petunjuk mereka, walakinnallaha, dan akan tetapi Allah, yahdi, dia menunjuki, mayyasha'u, orang yang dia kehendaki. Wa ma tunfiku, dan apa yang kalian infakkan, min khairin, dari harta, ya, harta yang baik gitu ya. Fali anfusikum, maka untuk diri kalian sendiri. Wa ma tunfiku, dan tidaklah kalian berinfak, illa, kecuali, ibtigha'a, mencari, wajahillahi, wajah Allah. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari harta, yuwaffa ilaikum, disempurnakan buat kalian, wa antum, dan kalian, la tudlamuna, tidak terzolimi. Lil fuqara'i, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fakir, bukan kafir, bagi orang-orang fakir, alladina, orang-orang yang, usiru, mereka tertahan, fi sabilillahi, di jalan Allah. La yastati'una, mereka tidak bisa, darban, bersafar, fil ardi, di bumi. Yasabuhum, menyangka mereka, al jahilu, orang yang tidak tahu, aghniya'a, orang-orang yang berkecukupan, minat ta'affufi, dari sebab menahan diri. Ta'rifuhum, engkau mengetahui mereka, engkau mengetahui keadaan mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. La yas'alunan nasa, mereka tidak meminta kepada manusia, ilhafan, secara mendesak. Wa ma tunfiku, dan apa-apa yang kalian infakkan, min khairin, dari harta, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Alladzina, orang-orang yang, yunfikuna, mereka meninfakkan,
amwalahum harta-harta mereka billaili wan nahar di waktu malam dan siang sirron sembunyi wa alaniyah dan tampak falahum maka bagi mereka ajruhum pahala mereka inda rabbihim di hadapan Rabb mereka wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihim atas mereka walahum dan tidaklah mereka yahzanuna mereka bersedih. Sampai ayat 274. Kembali melengkapi keterangan di ayat 271 nggih. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman menerangkan kepada kita semua bahwa sedekah itu boleh kalanya kita tampakkan, boleh pada kalanya kita sembunyikan. Yang terpenting dalam keadaan apapun itu tetap ikhlas kepada Allah, gitu ya. Tapi kalau secara keutamaan memang lebih utama yang secara sembunyi, gitu ya. Karena kalau dalam keterangannya lebih aman dari niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala. Intu betu sodaqoti fani imahi. Jadi kalau ditampakkan ya boleh, itu ya baik, gitu ya. Wa intufuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, maka itu lebih baik bagi kalian. Tapi memang ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang ngasih itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang yang dikasih itu menceritakan kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain, gitu ya. Ya jadi yang pemberinya juga ikhlas, gitu ya. Tapi yang diberi juga mengamalkan dari firman Allah dalam surat Ad-Duhan. Fabini mati rabbika fahadits, gitu ya. Jadi kita diberi kebaikan oleh orang lain ya. Salah satu wujud terima kasih ya kita membaikkan nama dia di hadapan orang lain, gitu ya. Itu juga ada anjuran seperti itu. Tapi bagi pelaku sedekah sendiri ya tentunya tidak berharap seperti itu, ngaten nggih. Tapi tetap melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan sedekah itu tadi akan menghapuskan dari kalian dari kejelekan-kejelekan kalian. Min di sini maksudnya tidak semuanya langsung terhapus dengan satu kali sedekah, itu tidak. Tapi tentunya semakin banyak seseorang bersedekah, semakin banyak kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjadi anjuran, gitu ya, memperbanyak sedekah walaupun ya mungkin sedikit, gitu nggih. Karena ulama itu mereka membagi-bagi nggih. Dalam hal sedekah itu kan berkaitan dengan banyak hal. Bagi pelaku sedekah itu bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bisa dilakukan secara terang-terangan. Maka apa yang terbaik? Sembunyi-sembunyi. Kemudian bagi hartanya, sedekah itu harta yang banyak atau harta yang sedikit. Maka ulama mengatakan harta yang disedekahkan itu tidak harus menunggu banyak, gitu ya. Lagi sithik kok tak rasa sedekah sik misalnya gitu. Kasihan yang diberi kok cuman 10.000, gitu ya. Artinya kita mengundur-undur kebaikan sedekah. Maka tidak perlu bitaklil, bahasa mereka seperti itu, bahasa ulama. Sedikit pun kalau kita sudah punya, kalau kita bisa ya kita sedekahkan. Tidak perlu menunggu misalnya 50.000, nunggu 100.000, itu tidak perlu. Tapi kapanpun kita punya, ada kelonggaran harta kita sedekahkan kepada
orang lain. Kemudian yang bagi penerimanya gitu nggih. Bagi penerimanya ulama mereka menjelaskan sebisa mungkin menerimanya secara sembunyi. Artinya orang yang bersedekah itu juga sembunyi-sembunyi gitu ya. Kalaupun dia itu menampakkan sedekahnya itu tidak pada hadapan orang banyak gitu ya. Artinya apa? Langsung tak kei gitu ya. Artinya dengan seakan-akan orang itu sangat butuh, atau secara tidak langsung tentunya kita merendahkan orang yang dikasih gitu ya. Maka kita juga perlu menjaga menjaga hati, menjaga martabat orang yang kita kasih. Yang kadang-kadang kalau di zaman sekarang malah dijadikan konten gitu. Jadi disyuting, bagi-bagi disyuting gitu ya. Kemudian kesusahannya dicerita-ceritakan, kemudian dibantu berapa banyak, yaitu ya kurang tepat. Bagaimana perlu menjaga hati atau menjaga martabat orang yang dikasih gitu ya. Tidak direndahkan di hadapan orang banyak. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu dengan apa yang kalian perbuat itu maha banyak kabarnya. Artinya sangat teliti, artinya sangat tahu, sehingga kalian sedekah sedikit atau banyak, kalian niatan sedekah untuk apa? Sedekah itu diserahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala tahu semua itu. Kemudian ayat 272 itu masih berkaitan dengan sedekah. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Ayat ini berkaitan saat orang-orang muslim itu mereka tidak mau bersedekah atau tidak mau berinfak kepada orang-orang kafir. Jadi seorang muslim sedekah, walaupun itu tetangganya, walaupun itu kerabatnya gitu ya. Walaupun itu sangat membutuhkan, mereka enggan gitu ya. Khawatir loh, iki sing tak kei wong ora apik gitu ya. Nanti harta saya digunakan untuk apa? Sehingga mereka hanya mengkhususkan mau sedekah itu kepada orang-orang muslim. Walaupun itu kerabatnya, walaupun itu tetangganya, walaupun itu keluarga dekatnya, kalau tidak muslim mereka tidak mau. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga mengiyakan, oh ya, tidak apa-apa, gitu ya. Artinya Rasulullah setuju dengan pemikiran seperti itu. Nah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi seseorang atau entah itu kerabatmu, entah itu keluargamu, entah itu tetanggamu, mereka mau memeluk Islam atau tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan petunjuk di sini petunjuk khusus nggih. Petunjuk kalau dalam istilahnya ya hidayatut taufik gitu ya. Bahwa petunjuk dari Allah yang membikin hati seseorang itu cocok dengan keimanan, itu hanya Allah. Tapi kalau hidayah yang secara umum, yang dalam istilahnya hidayatul irsyad, menunjuki, oh ini loh sing apik, oh ini loh yang buruk, oh ini loh yang benar, oh ini loh yang salah, itu kan semua orang bisa gitu ya. Maka di sini intinya gitu ya, bahwa orang masuk Islam tidak mau Islam itu bukan menjadi tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk berbuat baik kepada semua orang itu tugas kita. Gitu ya. Mungkin bisa jadi dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka, mereka tertarik untuk masuk Islam. Gitu ya. Maka kalau dalam ayat surat Al-Mumtahanah itu ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat berapa nih? 8, okay. Surat ke-60 ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidaklah Allah melarang kalian dari orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama
dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian, bahwasanya kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Gitu ya. Jadi tetangga baik, walaupun itu non muslim, itu kita juga berhak berbuat baik kepada mereka. Tidak apa-apa. Dan Allah menjelaskan innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu suka mencintai orang-orang yang berbuat adil, orang yang berbuat baik. Artinya, ora Islami ora tak sapa misalnya gitu ya. Ora tak kei wae, ora tak dumi, ora tak undang misalnya seperti itu. Ya tentunya itu kurang pas dalam pengamalannya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang awal tadi, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, gitu ya, atau dari harta yang baik, gitu, maka itu untuk diri kalian sendiri. Jadi kita menginfakkan sesuatu kepada orang lain, siapapun itu, infak ini sejatinya bermanfaat untuk kita sendiri. Gitu ya. Entah yang kita beri itu orang yang orang yang kafir gitu ya, non muslim, atau orang yang Islam, itu sama. Tetapi ini terkhusus untuk sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib, ada hadis Nabi SAW bahwa sedekah wajib itu diambil dari orang-orang kaya mereka untuk orang-orang fakir mereka. Jadi yang wajib itu khusus zakat mal, zakat fitrah, itu tidak boleh diberikan kecuali kepada orang muslim. Tapi kalau cuma sedekah, misalnya kita di jalan gitu ya, ada orang sing nyabrangke gitu ya, napa nih biasa nih, satpol tas gitu ya, supel tas apa gitu kita kasih gitu ya. Tidak perlu kita Islam apa ora ya gitu ya. Nah Islam tak kain, orang Islam rasa tak kain, tidak perlu seperti itu. Sebenarnya kita kasih ya tidak masalah gitu ya. Karena memang gitu ya, pahalanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Bahkan ada saya agak lupa gitu, sebuah hadis atau sebuah cerita di kalangan ulama gitu, bahwa ada seseorang yang berazam ingin bersedekah di suatu malam. Jadi mungkin tidak ada orang yang tahu, saya tidak tahu yang saya kasih ini siapa, pokoknya saya sedekah. Jadi sedekah secara acak gitu ya, tidak tahu ini yang diberi siapa gitu. Nah kemudian dia keluar dengan sedekahnya dan ternyata dia ngasih kepada seorang penzina gitu ya. Ya entah ngasihnya bagaimana tidak dijelaskan secara rinci gitu. Oh ternyata ini hadis nih, di Ibnu Katsir ada cerita dari Rasulullah SAW, seorang laki-laki berazam gitu ya, berniat untuk bersedekah pada malam hari, kemudian dia keluar dengan sedekahnya, meletakkannya di tangan seorang penzina. Maka di pagi harinya gitu ya, orang-orang itu mengatakan, wih, seorang penzina ada yang menerima sedekah gitu ya, jadi rame gitu ya. Artinya orang-orang itu kaget kok ada orang yang mau bersedekah kepada orang zina, kepada seorang penzina gitu ya. Artinya kan kalau terkenal sebagai penzina kan berarti mungkin pekerjaan dia sebagai penzina gitu ya. Kemudian karena dia mendengar itu, dia niat lagi, nanti malam tak sedekah lagi. Niatannya nanti sedekah ini diterima oleh orang yang berhak. Maka di malam yang kedua, dia itu ternyata sedekah yang nerima itu adalah orang yang kaya. Dia tidak tahu gitu ya. Pokoknya sedekah secara acak ternyata yang nerima orang kaya. Di pagi harinya orang-orang itu ramai lagi. Wih, ada orang yang bersedekah, sedekahnya diberikan kepada orang yang sudah kaya. Maka di hari yang ketiga itu, sebelum malam yang ketiga dia berazam lagi, nanti malam tak sedekah lagi. Ternyata di malam yang ketiga dia meletakkan sedekahnya pada seorang pencuri.
penzina, kedua orang kaya dan yang sudah kecukupan, yang ketiga dikasihkan kepada pencuri, gitu ya. Maka pagi harinya orang-orang ramai lagi, kok ada orang yang mau bersedekah kepada seorang pencuri, gitu ya. Maka wallahu alam ini secara langsung atau secara mimpi ada seseorang yang datang kepada dia lalu mengatakan amma shadaqatuka faqad qubilat. Wahai orang, sedekah-sedekahmu kemarin itu semuanya sudah diterima oleh Allah. Walaupun kalau salah ya aku nyalehke sedekah gitu ya. Yang pertama kepada penzina, yang kedua kepada orang yang sudah kaya, yang ketiga itu kepada seorang pencuri. Tapi dia mendapatkan entah dalam mimpinya, tidak dijelaskan secara rinci, atau ada malaikat yang menjelma kemudian datang kepada dia, bahwa mengabarkan semua sedekahnya itu sudah diterima oleh Allah. Adapun sedekahmu kepada orang yang zina, gitu ya, karena sedekahmu dia tidak jadi berbuat zina pada malam tersebut, karena udah dapat duit, gitu ya. Rasido zina, gitu. Jadi menahan seseorang dari berbuat maksiat. Adapun sedekahmu kepada orang yang kaya, maka sedekah ini membuka pintu hatinya, gitu ya. Ternyata ada orang yang sebaik ini, saya saja diberi orang kaya, apalagi orang-orang yang miskin. Dia orang yang kaya tadi jadi tertarik untuk berbuat sedekah. Dan adapun yang ketiga, engkau meletakkannya kepada tangan seorang pencuri, maka pencuri tadi terhenti, tidak jadi mencuri. Gitu ya. Itu sebuah hadis yang ada diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir, gitu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya kadang-kadang walaupun secara dohir, wah, dinggo apa iki sedekahku, gitu ya. Kita tidak tahu digunakan untuk apa sedekah kita, tetapi kalau kita sudah mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan untuk kebaikan, ya tetap ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu khawatir keliru nyelehke sedekah, gitu ya. Kadang-kadang mungkin meletakkannya kepada orang yang kurang pas, meletakkannya kepada orang yang ternyata tidak baik, gitu ya, atau yang ternyata bukan seorang muslim. Tapi wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Artinya semua itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma tunfiquna illa batigha wajhillah. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, kalimatnya kan kalimat berita, dan tidaklah kalian berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah. Walaupun kalimat berita maksudnya adalah perintah, artinya tidak boleh seseorang itu berinfak kecuali untuk mencari wajah Allah, untuk mencari ridho Allah. Itu yang tafsiran pertama. Tafsiran kedua, ayat ini sebagai pujian terhadap sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa para sahabat Nabi itu ketika berinfak itu mesti mereka itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pujian bahwa memang para sahabat Nabi itu orang-orang yang baik, ketika mereka berinfak mesti mereka itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Ketika kalian berinfak dengan sesuatu, kalian mesti akan mendapatkan pahala kalian secara sempurna, gitu ya. Artinya kalau dijanjikan di ayat lain berapa 700 kali lipat, ya mendapatkan seperti itu, gitu. Wa antum la tatlamun, dan kalian tidak didolimi. Artinya jatahnya tidak dikurangi, bagiannya tidak dikurangi walaupun sedikit, mesti mendapatkan secara sempurna. Dan mungkin bahkan mendapatkan bonus yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, nilainya cuma sebiji kurma, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala merawatnya sampai nanti dia saksikan di hadapan Allah menjadi segunung. Itu kehebatan pahala sedekah. Nah, kemudian di ayat selanjutnya 273.
Ini berkaitan tentang siapa orang yang paling afdol, siapa orang yang paling berhak untuk diberi sedekah. Siapa mereka? Ada beberapa sifat yang Allah sampaikan di sini. Pertama, lil fuqara, bahwa orang itu fakir. Fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Jadi istilah fakir dan miskin, walaupun ada ulama yang menyamakannya, tapi kebanyakan ulama mereka membedakan. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Kalau dihitung secara nilai, ada yang menjelaskan kalau miskin penghasilannya itu lebih dari setengah kebutuhan. Jadi kebutuhannya misalnya berapa? 2 juta. Berarti orang miskin itu dia per bulan dapat gaji lebih dari 1 juta. Tapi kalau orang fakir itu dia mempunyai penghasilan gitu ya, lebih sedikit dari setengah kebutuhan. Jadi butuhnya 2 juta. Gajinya per bulan ya mungkin cuma 800.000, 600.000, nah itu fakir. Ya walaupun banyak definisi-definisi lain. Ada yang mengatakan miskin itu orang yang berkebutuhan tapi masih punya pekerjaan gitu ya. Ada yang mengatakan fakir itu tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya dengan definisi-definisi yang banyak. Tapi yang jelas orang fakir itu lebih parah kebutuhannya, lebih mendesak kebutuhannya daripada orang miskin. Maka yang paling berhak pertama dia itu fakir. Yang kedua, alladzina usiru fi sabilillah. Mereka orang yang tertahan di jalan Allah. Ada yang mengatakan ini hanya khusus bagi zaman dulu. Para sahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin. Karena apa? Orang-orang muhajirin itu kan ya karena bukan penduduk asli. Mereka meninggalkan Mekah tanpa membawa harta, tanpa membawa bekal. Artinya mereka di Madinah dalam keadaan sangat miskin pertama. Yang kedua, mereka itu tidak bisa keluar dari Madinah. Gitu ya. Usiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ard. Ada 2 makna usiru. Siapa yang menahan mereka? Ada yang mengatakan mereka menahan diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan jual beli mereka, mereka meninggalkan dagangan mereka, karena kan orang-orang Quraisy kan kehidupan mereka berdagang. Mereka memilih untuk membela Rasulullah SAW. Wis, seratau dagang rapopo, gitu ya. Tidak pernah jualan lagi, tidak masalah. Saya berada di sisi Nabi untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang menahan mereka itu adalah orang-orang kafir. Kalau mereka pergi keluar Madinah untuk berdagang, ya mesti mereka diserang oleh orang-orang kafir. Karena orang-orang yang ketika itu orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelisihi keyakinan semua orang di Jazirah Arab. Karena kan waktu itu orang yang beriman ya cuman di Madinah. Keluar Madinah isinya orang kafir. Sehingga kemanapun mereka pergi untuk berdagang ya tidak mungkin. Maka bahasanya usiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ard. Gitu ya. Mereka tidak bisa keluar entah untuk membela Nabi, entah mereka tidak bisa keluar karena khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Itu sifat yang kedua. Terus yang ketiga, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang yang tidak tahu, al-jahil itu kan biasa diartikan bodoh. Tapi di sini adalah orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tidak paham dengan mereka, orang yang tidak kenal dengan mereka, orang yang tidak dekat dengan mereka, itu mereka sangka orang tersebut sudah berkecukupan. Karena memang tidak ditampakkan. Jadi secara pakaian ya biasa, ora elek-elek banget. Secara kendaraan, secara kesehatan itu ya ora ketok nglentruk, bahasa gitu ya. Ora ketok mesake gitu ya biasa seperti orang-orang biasanya. Tetapi gitu ya, itu mereka lakukan sebenarnya karena menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari meminta-minta kepada manusia.
Jadi menahan diri gen ora dimesake gitu ya. Karena memang mereka menjaga kehormatan mereka hanya menyandarkan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifuhum bisimahum, engkau mengetahui mereka dengan tanda-tanda mereka. Artinya yang bisa tahu itu ya orang-orang tertentu, ngaten nggih. Ya mungkin kelihatan oh ternyata rumahnya seperti ini, oh ternyata kebiasaannya seperti ini gitu ya. Hanya dari tanda-tanda khusus yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Dan sifat yang lain la yas'alunan nasa ilhafan. Mereka tidak meminta manusia secara mendesak. Nah, mendesak di ayat ini itu tafsirnya lebar nih. Ada yang menafsirkan tidak mendesak itu artinya misalnya kalau butuh banget kemudian meminta itu ora meksa gitu ya, artinya tidak mendesak. Atau mereka tidak meminta manusia gitu ya. Apa? Ada yang menafsirkan kecuali kalau sudah memang sangat terdesak gitu ya. La yas'alunan nasa ilhafan gitu ya. Jadi yang dimaksud mendesak itu kalau ada di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya, yang termasuk dari orang meminta apa? Yang tidak termasuk ilhaf, yang tidak termasuk sesuatu yang makruh itu ketika orang meminta dia mempunyai harta di bawah 1 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 yang dari perak ini apa? Dirham nggih. 40 dirham. Kalau hartanya itu masih punya harta lebih dari 40 dirham gitu ya, itu belum terdesak gitu ya. Kalau 40 dirham, kalau sekarang 1 dirham itu pinten nggih? Mungkin kalau hitung 100.000 enten apa sekarang. Kalau misalnya gampangannya 100.000 gitu ya. Berarti hartanya itu tidak lebih dari 40 nggih. 40 kali 100.000 kan tidak lebih dari 4 juta gitu ya. Nah, ada cerita menarik, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ada seorang sahabat Nabi itu dipaksa oleh ibunya, gitu. Itu loh, Rasulullah sedang bagi-bagi entah bagi-bagi baitul mal atau entah bagi-bagi harta ghanimah, gitu. Kemudian dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang terdesak itu bukanlah orang yang terdesak kalau dia masih mempunyai harta 1 uqiyah. Dikonversikan mungkin sekarang masih mempunyai harta dia mempunyai harta kurang dari 4 juta. Nah, kemudian dia berpikir loh, saya itu di rumah punya unta gitu ya. Yang unta itu harganya berlipat-lipat dari 1 uqiyah. Maka akhirnya batal. Tidak jadi meminta jatah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hartanya itu bukan dalam bentuk duit, gitu ya. Kadang-kadang kan banyak cerita orang minta-minta, kemudian tertangkap, ternyata motornya apik didelikke neng jero kampung atau di parkiran mana gitu ya. Meminta-minta, ternyata di rumahnya motornya double-double misalnya seperti itu. Nah itu kan sering. Maka kalau ulama itu ada yang menjelaskan hukum dasar meminta itu boleh apa enggak, gitu ya. Mereka ada yang menjelaskan hukum dasar meminta itu tidak boleh, kecuali sedang terpaksa, gitu ya. Karena apa? Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di riwayatnya Nasai atau Ahmad nih, orang yang meminta-minta tidak dalam keadaan terpaksa, tidak karena kefakiran, itu seakan-akan dia meminta dari api neraka. Atau ada hadis lain lagi gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang suka minta-minta nanti ketika hari kiamat apa istilahnya, tidak ada daging wajahnya, atau dalam riwayat lain ada yang mengatakan menggaruk-garuk daging wajahnya sendiri. Maka dengan hadis-hadis seperti itu, minta itu pada dasarnya tidak boleh, kecuali kalau terpaksa. Nah, keterpaksaan itu kan macam-macam entah keterpaksaan secara mendadak, entah keterpaksaan secara apa. Maka ya paling tidak minimal bermudah-mudah untuk meminta-minta padahal tidak butuh,
yaitu sesuatu yang makruh atau dalam keadaan tertentu sampai hukumnya itu haram. Tapi nggih, tentunya hal-hal yang di luar kewajaran nggih. Kadang-kadang kan kita minta sesuatu yang wajar misalnya dini taklim, ngelak saya minta minum. Nah, gitu ya tetap sesuatu yang wajar gitu nggih. Tapi kemudian meminta-minta menjadi pekerjaan, meminta-minta menjadi maisahnya, menjadi pemasukan dia itu sesuatu yang tidak boleh. Bahkan ada dalam riwayat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang membaiat Nabi untuk tidak pernah meminta, gitu ya. Bahkan tidak hanya sekedar meminta harta, meminta tolong pun itu tidak pernah. Sampai dikabarkan kalau orang tersebut berada di atas unta, kemudian panahnya jatuh ke bawah, walaupun ada sahabat lain di sampingnya, dia turun sendiri, gitu ya. Jadi kan unta agak tinggi, nggih. Agak tinggi, bukan seperti motor, agak tinggi. Kemudian panahnya jatuh, ada orang di sebelahnya, gitu ya. Yo nganggur, bukan orang yang sibuk. Tetapi daripada minta tolong, dia pilih turun, ngambil, kemudian naik lagi. Nah, itu gambaran betapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga harga diri mereka, menjaga martabat mereka supaya tidak menjadi orang yang meminta-minta, ya kecuali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga ada ulama yang mengkaitkan hadis ini dengan kejadian yang dialami oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan salah satu sahabat yang termasuk dari ahli sufah. Ahli sufah itu orang yang masuk dari luar Madinah, kemudian di Madinah tidak punya rumah, sehingga tinggalnya itu di sufatul masjid, di serambi masjid. Ya. Makannya entah itu dari Rasulullah atau dari orang-orang yang bersedekah kepada mereka. Nah, suatu saat Abu Hurairah itu merasakan kelaparan yang sangat luar biasa, luwe banget, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang untuk dimakan. Maka dia menceritakan karena laparnya, tak pergi ke tempatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, gitu ya. Mbok menawa engkau disuguhi makanan, gitu ya. Jadi memang diceritakan seperti itu, gitu ya. Nah, bertamu kepada rumah Abu Bakar, dia ke rumah Abu Bakar, dia itu meminta penjelasan suatu ayat yang disebutkan dalam cerita tersebut, wallahi la a'lamu, gitu ya. Satu ayat yang demi Allah aku ini sudah paham, gitu ya. Tapi tak takokke. Kenapa? Ya tadi, karena laparnya daripada minta, tak mertamu wae menawa nanti disuguhi makanan. Dan ternyata tidak berhasil, gitu ya. Artinya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menerangkan, ya wis ya diterang ketok, tidak ada makanan yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diceritakan lagi, pindah kepada Umar bin Khattab. Tanya lagi, satu ayat yang beliau Abu Hurairah itu sebenarnya sangat tahu dengan tafsir ayat tersebut. Tapi memang diniati karena menjaga diri tidak minta, ngoten nggih. Kemudian bertamu, barangkali ada makanan yang disuguhkan. Ternyata ya tidak dapat, gitu ya. Ya tidak diceritakan nggih, atau sebabnya, entah karena Abu Bakar juga pas tidak punya, Umar radhiyallahu anhu juga tidak punya, gitu. Tidak ada secara lengkap kenapa kok tidak dikasih. Dan hal tersebut itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manggil, wahai Abu Hurairah sini, datang ke rumah saya. Abu Hurairah bersama Rasulullah datang ke rumah beliau. Kemudian Rasulullah tanya kepada keluarganya, wahai keluargaku, wahai istriku, punya makanan apa enggak? Enggak punya, wahai Nabi. Hanya ada semangkok susu yang dihadiahkan kepada kita. Jadi cuma satu mangkok, bukan makanan tapi susu, gitu ya, yang dihadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Kalau Rasulullah kan tidak boleh menerima sedekah, gitu ya. Bolehnya menerima hadiah yang dihadiahkan kepada kita. Kemudian berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggillah semua ahli sufah, gitu ya.
Ada yang menceritakan, wah Abdullah itu berpikir, wah kisah mangkok nggo dhewe untuk kita berdua, saya dan Rasulullah aja mungkin masih lapar, masih kurang, saya disuruh memanggil semua ahli sufah yang jumlahnya puluhan gitu ya. Akhirnya ya karena ketaatan kepada Rasulullah SAW, ya wis semuanya dipanggil dan di situ terjadi mukjizat Rasulullah SAW. Abu Hurairah bagikan susu ini kepada mereka. Karena kok dalam syariatnya kan gitu ya. Orang yang membagi itu kan mendapatkan bagian yang terakhir ya. Misalnya kita bareng-bareng, saya yang ngiris rotinya gitu ya. Ya yang ngiris roti itu yang mendapatkan bagian terakhir. Orang yang ngiris roti wis ngincim, iki paling gede iki, engko tak jikok ya. Itu enggak boleh. Ini dalam keadaan yang yang diajarkan oleh Rasulullah ya seperti itu. Orang yang bagi itu mendapatkan jatah yang terakhir. Karena yang terakhir, jadi kan dalam pikirannya, wah, saya bikin seadil-adilnya biar jatah saya sama dengan yang lain. Nek gede cilik mesti yang terakhir kan dapat yang kecil gitu ya. Tapi karena dia bagiannya yang terakhir, tentunya dia mendapatkan membagi secara adil. Nah, kembali ke kisah Abu Hurairah tadi. Dan ternyata satu mangkok diminum oleh puluhan ahli sufah itu tidak habis, tetap utuh sampai berada di tangan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan, isrob ya Abu Hurairah, minum, diminum sekali. Sudah berhenti mau diserahkan kepada Nabi, disuruh Nabi lagi, isrob ya Abu Hurairah, lagi minum lagi ya Abu Hurairah. Sampai beberapa kali Abu Hurairah mengatakan, sudah tidak ada tempat dalam perutku lagi wahai Nabi. Baru diberikan kepada Rasulullah, diminum oleh Rasulullah sampai habis. Jadi habisnya satu mangkok untuk puluhan orang tadi ketika sudah selesai diminum oleh Rasulullah SAW. Itu gambaran ya tadi. Rasulullah SAW itu tahu keadaan sahabat-sahabatnya, peduli dengan keadaan sahabat-sahabatnya, dan ya ada mukjizat-mukjizat yang bahasanya yang mungkin tidak terlalu wah sehingga ceritanya kadang-kadang banyak dilupakan. Kalau matahari terbelah, bulan terbelah, Isra Mi'raj itu kan banyak yang tahu. Tapi dari sela-sela jari Nabi keluar air. Kemudian Nabi SAW mendoakan tadi makanan di perang Uhud, di perang Khandaq, kemudian cukup untuk seluruh muslimin Madinah. Susu yang didoakan oleh Nabi kemudian cukup diminum oleh ahli sufah, itu sangat banyak kisah-kisah seperti itu. Nah, maka kembali ke ayat ini tadi, sifat-sifat inilah orang-orang yang paling berhak untuk menerima sedekah. Jadi ya secara tidak langsung ini mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap keadaan sekitar kita. Karena yang paling berhak itu malah sing ora njaluk gitu ya. Mereka yang menyembunyikan kekurangan mereka, mereka yang menyembunyikan ketidakmampuan mereka, dan mereka menahan diri tidak meminta kepada orang lain. Nah, sapa sing ngerti gitu ya. Maka ini menunjukkan yang miskin itu yang menahan diri supaya tidak minta, yang kaya atau berkecukupan itu ya harus peka dengan keadaan orang-orang yang di sekitarnya agar terjadi keserasian, agar terjadi ya kedamaian di antara muslimin. Nah, otomatis kalau tidak peka kan ya wah nek ora njaluk ya ora dikeki, kadang-kadang njaluke ora dikeki kok saya nek ora njaluk. Kadang-kadang kan mungkin muncul pikiran seperti itu. Tapi kalau sudah terkenal dermawan gitu ya, maka menjaga saudara-saudara miskin yang sesama muslim supaya mereka menjaga diri tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini berkaitan dengan motivasi sedekah, motivasi infak boleh diberikan kepada siapa saja, tetapi yang paling utama itu yang memiliki sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah di ayat 273. Jadi sudah masuk waktu Isya, saya akhiri fa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.